Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari pembacaan kitab Kasyfus Syubahat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada syubhat yang paling besar yang disebutkan oleh Syekh dalam buku ini. Beliau berkata, "Fa'lam anna li haula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'zami syubahihim fa asqi sam'aka li jawabiha." Ketahuilah bahwasanya mereka ini memiliki syubhat yang mereka bawakan untuk membantah apa yang telah kita sebutkan, dan ini adalah termasuk syubhat yang paling besar. Maka hendaknya engkau asgi sam'ak, yaitu berikanlah pendengaranmu li jawabiha, yaitu konsentrasi untuk mendengar jawabannya. Apa syubhatnya? Wahya annahum yaqulun, mereka berkata, innal ladzina nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'tsa wa yukadzibuna al-Qur'an wa yaj'alunahu sihran wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa nusaddiqul Qur'an wa nu'minu bil ba'tsi wa nusalli wa nasum fa kaifa taj'aluna mithla ulaik. Mereka berkata, orang-orang kaum musyrikin yang Al-Qur'an turun kepada mereka tentang mereka tidak bersaksi la ilaha illallah, dan mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mendustakan Al-Qur'an. Mereka mengatakan Al-Qur'an hanya sihir. Beda dengan kami, adapun kami mengatakan la ilaha illallah, dan kami mengakui Rasul Muhammad Rasulullah. Kami membenarkan Al-Qur'an, kami meyakini hari kebangkitan, kami salat, kami puasa. Lantas bagaimana kalian mau menyamakan kami dengan mereka? Syubhatnya jelas ya. Mereka orang-orang yang menyembah kuburan atau menyembah ahli kubur, mereka mengatakan kami mengucapkan la ilaha illallah, kami mengakui Muhammad Rasulullah, kami mengakui hari kebangkitan, kami salat, kami puasa. Abu Jahal dan teman-temannya tidak. Abu Jahal dan temannya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal dan teman-temannya mendustakan Rasulullah. Abu Jahal dan teman-temannya mendustakan Al-Qur'an. Abu Jahal dan teman-temannya mengatakan Al-Qur'an adalah sihir. Lantas bagaimana kok bisa disamakan antara musyrikin di zaman Nabi dengan orang-orang yang meminta-minta kepada penghuni kubur? Fal jawab. Nah, ini jawabannya bagaimana? Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah membawa jawaban dari beberapa sisi. Ya, sekitar 5 atau lebih sisi jawaban. Kita akan baca jawabannya. Fal jawab anna la khilafa bainal ulama kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabu fi syai'in fa innahu kafirun lam yadkhul fil islami. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu kaman aqarra bit tauhid wa jahada wujub as-salat aw aqarra bit tauhid was salat wa jahada wujub az-zakat aw aqarra bi hadza kullihi wa jahada as-shaum aw aqarra bi hadza kulli wa jahada al-hajj wa lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajj anzalallahu fi haqqihim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man aqarra bi hadza kullihi wa jahada al-ba'tsa kafara bil ijma' wa halla damuhu wa maluhu kama qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridun an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul mu'minuna haqqan. Baik, jawaban terhadap syubhat. Syubhatnya jelas ya. Syubhat Abu Jahal dan kawan-kawan ya mengingkari Al-Qur'an, mengingkari banyak hal ya. Apa saja? Al-Qur'an, kemudian Rasulullah diingkari,
kemudian hari kebangkitan, dan lain-lain. Adapun kami yaitu yang meminta-minta kepada penghuni kubur, atau mayat, tidak mengingkari itu semua ya. Tidak mengingkari itu semua. Kok bisa disamakan? Itu intinya apa? Disamakan. Kami mengucapkan la ilaha illallah, sementara mereka tidak. Jawaban dari berbagai sisi. Yang pertama, ya, bahwasanya siapa yang beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian maka kafir. Ya. Yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian maka kafir. Ini jelas di sini saya bacakan. Syekh Abdul Wahab berkata, tidak ada khilaf di kalangan para ulama seluruhnya bahwa siapa yang membenarkan Rasulullah pada suatu perkara dan mendustakan Nabi dalam perkara yang lain, maka dia kafir, tidak bisa masuk Islam. Misalnya ada seorang mengatakan, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya saya mengingkari sholat. Saya hanya mau syahadatain, saya mau puasa. Sholat saya enggak mau. Dia bisa masuk Islam atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia mau beriman sebagian dan mengingkari sebagian. Demikian juga kalau ada seorang mengingkari sebagian Al-Quran. Dia mengatakan, saya beriman surat Al-Baqarah. Tapi saya tidak beriman dengan surat Ali Imran. Kafir atau tidak? Kafir. Kaman aqarra bitauhid, sebagian orang mengatakan saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi saya tidak mau salat. Salat tidak wajib bagi saya. Kafir atau tidak? Kafir. Dia harus beriman kepada seluruhnya, beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian, maka dia kafir. Atau seorang mengakui la ilaha illallah dan saya mengakui salat dan saya yakin zakat. Dia mengakui semuanya, rukun Islam, ya, tapi dia tidak mengakui puasa. Kafir atau tidak? Kata dia puasa Ramadan tidak wajib. Kafir atau tidak? Kafir. Atau dia mengakui rukun Islam semuanya kecuali haji. Au aqarra bihadza kullihi wa jahadal hajj. Atau mengakui seluruhnya syahadatain, salat, puasa, zakat tapi dia mengingkari haji. Maka ini juga kafir. Oleh karenanya Syekh Abdul Wahab menyebutkan tentang firman Allah, walamma lam yanqat unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam anzalallahu fi haqqihim. Ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian orang tidak mau menerima kewajiban haji, lam yanqat maksudnya lam yaltazim, yaitu lam yu'min bil lam yuqirra bil hajj, tidak mengakui kewajiban haji, maka Allah mengatakan mereka kafir. Turunlah firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Wa man kafara, siapa yang kufur kepada kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh makhluk. Di sini Allah menghukum orang yang mengingkari kewajiban haji dengan apa? Kafar. Wa man kafara. Siapa yang kafir itu bagi orang yang mengingkari kewajiban haji. Demikian juga siapa yang mengingkari rukun Islam seluruhnya, tetapi wajahadal ba'atsa, tapi dia mengingkari hari kebangkitan, maka dia pun ijma'. Maka dia pun kafir dengan ijma'. Wa halal damuhu, darahnya halal, hartanya halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sungguhnya orang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan Rasul-Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, dan mereka berkata kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, mereka bilang kami mau ambil jalan tengah, kami tidak beriman kepada seluruhnya dan kami tidak kufur kepada seluruhnya, tapi kami beriman sebagian, kufur kepada sebagian. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabi anna man amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'dhin fa huwal kafiru haqqan, zalat hadhihi syubhah. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'dhu ahli al-ahsa
fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Jika Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, siapa yang beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, itulah orang kafir sesungguhnya, maka syubhat ini hilang atau terbantahkan. Dan syubhat inilah yang disebutkan oleh sebagian ulama dari Ahsa kepada suratnya yang ia kirimkan kepada kami. Jadi ini syubhat dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah sebagai min a'zami syubha, syubhat yang paling besar. Kata cucunya itu Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, kenapa dikatakan syubhat paling besar? Karena syubhat ini dibawakan oleh sebagian ulama. Syubhat ini dibawakan oleh sebagian ulama. Kenapa? Kata Syekh Saleh Al-Syekh, karena syubhat ini sebagian ulama mendatangkan dengan perasaan. Mereka tidak melihat secara dalil. Artinya mereka mengatakan, masa sih orang yang minta-minta di kuburan kafir? Masa sih yang mereka sholat, mereka haji, mereka puasa, mereka ucapan la ilaha illallah, mereka, masa kita bilang mereka terjerumus dalam syirik akbar? Ya. Bedalah dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga Syekh Abdul Wahab mensifat inilah syubhat yang paling besar. Di antaranya karena syubhat ini dibawakan oleh sebagian ulama yang menulis syubhat ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Makanya beliau mengkhususkan bantahannya. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya kita ketika membicara suatu hukum tidak pakai perasaan, tapi kita pakai apa? Hukum, dalil. Ya. Karena kalau kita pakai perasaan, akhirnya kita bisa menolak Islam. Kita bilang, masa sih misalnya Bunda Fulana dari Nasara baik sekali kok manusia, kemanusiaan suka, masa kita bilang dia di neraka? Masa sih? Akhirnya kita pakai perasaan. Ya, akhirnya kita bisa menolak Islam ya. Oleh karenanya seperti ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, ya Rasulullah Abdullah bin Jud'an, kana yasilur rahim." Dulu di zaman jahiliyah suka menjamu silaturahmi. Kemudian wa yukrid dhaif suka menjamu apa? Tamu, ya, wa yutimmu ta'am suka memberikan makanan. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah kebaikannya semua itu bermanfaat baginya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak beriman pada hari kiamat. Dia tidak pernah berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kebangkitan nanti." Artinya Aisyah juga bertanya, orang seperti ini bagaimana ya Rasulullah? Kebaikannya sangat apa? Sangat banyak. Contoh lagi, orang yang baik seperti Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai adalah orang yang sangat baik. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah bagaimana baiknya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kalau musim haji dia bagi makanan begitu banyak, gratisan, dia potong ribuan onta untuk para jemaah haji. Saking baiknya sampai dia mengkeramatkan sebagian apa? Sebagian hewan-hewan. Ya, apakah dia masa orang seperti ini diazab di neraka? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai kana yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia menggeret ususnya di neraka karena dia yang pertama kali bawa kesyirikan di Jazirah Arab. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing. Sekarang pakai perasaan juga. Abu Thalib masa masuk neraka sih? Abu Thalib baik sekali bela Nabi. Artinya kalau kita pakai perasaan akhirnya banyak kita buang apa? Dalil. Pak, kita bicara sekarang Qadianiyah, misalnya yang meyakini Ahmad Qadiani Nabi baru. Mereka baik, mungkin punya jasa sama Islam, ekonominya ini bagus, membangun. Terus kita bilang, "Aduh, masa orang gini kafir sih, masa orang gini." Kalau kita pakai perasaan, akhirnya kita buang banyak dan akhirnya tidak ada orang yang masuk neraka, semuanya masuk apa? Surga. Semuanya masuk surga. Akhirnya timbullah syubhatnya orang-orang liberal. Yang penting baik. Yang penting apa? Baik. Siapa yang mengalahkan kebaikannya Abu Thalib? Tidak ada yang mengalahkan kebaikan Abu Thalib. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa fi dhahdahin minan nar." Dia berada di neraka jahanam. Jadi maksud saya, syubhat ini dibangun di atas atifah, perasaan, dan disampaikan oleh sebagian ulama kepada Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, masa mau disamakan antara orang-orang yang minta kepada penghuni kubur dengan orang-orang Abu Jahal dan teman-temannya ya. Maka Syekh menjawab bahwasanya jawaban pertama, siapa yang mengani sebagian dan kufur kepada sebagian maka dia kafir. Dan beliau sebutkan contoh-contohnya yang disepakati oleh para ulama. Ini ijma ya, ijma ulama. Ijma ulama. Di antaranya tadi sempat turun di zaman Nabi orang-orang yang mengingkari kewajiban haji, maka Allah mengatakan faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Siapa yang kafir? Faman kafara, siapa yang kafir yaitu kafir karena mengingkari kewajiban haji.
Kemudian beliau berkata setelah itu, wa yuqalu aidan, di antara bantahan, idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai' wa jahada wujub as-salat fa huwa kafir. Jika engkau mengakui orang yang membenarkan Rasulullah SAW dan segala hal, semua yang dikatakan Nabi dia benarkan, tetapi dia mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir. Kita setuju kan? Ya, sepakat. Wa halalud dam wal mal, hartanya halal untuk diambil, darahnya halal untuk ditumpahkan. Bil ijma', dengan kesepakatan ulama. Kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in ila al-ba'tsa. Demikian juga kalau ada seorang mengakui segala sesuatu dalam Islam kecuali dia mengatakan hari kebangkitan tidak ada. Hari kebangkitan tidak ada. Contohnya seperti Ibnu Sina, dia mengatakan hari kebangkitan ada tapi bukan dengan jasad, cuma ruh yang dibangkitkan. Karena otak dia tidak bisa terima, akal dia tidak bisa terima kalau dibangkitkan adalah jasad, dan dia tulis dalam bukunya Risalah Al-Atwahiyah bahwasanya enggak ada kebangkitan jasad, yang ada bangkit cuma apa? Ruh. Karena dia kalau jasad dibangkitkan, intinya akal dia berjalan, jasad mana yang mau dibangkitkan, bagaimana kalau jasad kalau dimakan oleh hewan, bagaimana kalau hewan ini dimakan lagi sama, dia pakai akal dia. Dan itulah akalnya orang-orang musyrikin yang mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang ini setelah menjadi tanah. Enggak mungkin. Allah bantah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang bisa membangkitkannya, yang pernah menciptakannya pertama kali. Intinya kalau dia menetapkan semuanya tapi mengingkari hari kebangkitan atau mengingkari tidak mungkin jasad dibangkitkan, maka kafir. Jelas. Satu aja diingkari apa? Kafir. Wa kadzalika law jahada wujub shaum Ramadan wa saddaqa bil baqi. Sebaliknya demikian juga kalau dia puasa tidak wajib tapi dia membenarkan yang lainnya, wa huna la takhtaliful madzahib fihi, maka tidak ada khilaf madzhab ulama. Lihat, ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab atau disebut Wahabi tidak bermadzhab. Enggak, beliau bermadzhab. Beliau bermadzhab apa? Hambali. Dan beliau juga menelaah perkataan para ulama apa? Madzhab. Dan beliau juga berdalil dengan perkataan para ulama apa? Madzhab. Ya. Wa qad nataqa bihil Qur'an kama qaddamna, dan Al-Qur'an telah menjelaskan siapa yang beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang kafir yang sungguhnya. Fa ma'lumun anna at-tauhid huwa a'zamu fariidatin jaa'a biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa a'zamu minas salat waz zakat was shaum wal hajj. Dan kita ketahui bahwasanya tauhid lebih agung daripada salat, daripada zakat, daripada puasa, daripada haji. Fa kaifa idza jada al-insan syai'an min hadhil umur kafar walau amila bi kulli ma jaa bihi ar-rasul wa idza jahada tauhid alladhi huwa dinur rasul kulluhum huwa dinur rasuli kullihim la yakfur. Subhanallah ma a'jaba hadzal jahla. Kata beliau, kalau begitu, kalau kamu mengakui ada yang mengingkari salat kafir, meskipun dia melakukan segala Islam dia kerjakan, ingkari salat kafir. Kalau ada yang melakukan seluruh Islam, mengakui seluruh Islam tapi mengingkari puasa, kafir. Kalau ada orang mengakui seluruh Islam tapi mengingkari haji, kafir. Lantas kamu mengatakan kalau ada orang mengakui seluruh Islam tapi mengingkari tauhid, dia tidak kafir? Aneh. Tauhid lebih agung daripada salat, daripada zakat, daripada haji, daripada puasa. Faham? Dan dia rukun Islam yang pertama. Maka dalil yang kedua, jawaban yang kedua adalah al-qiyas al-aulawi. Itu kias aulawi, ya. Apa bahasa Indonesianya? Lebih utama. Gampangannya gini. Kalau kamu dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan berkata kepada kedua orang tua. Itu saja haram, apalagi mukul orang tua. Itu namanya kias aulawi. Ngomong saja tidak boleh, apalagi apa? Mukul. Faham? Itu namanya kias apa? Aulawi. Jadi saya ingin mengatakan kalau mengingkari wajibnya salat bisa kafir, apalagi mengingkari tauhid. Ini jawaban yang kedua. Tauhid lebih agung daripada salat. Di antara buktinya banyak sisi tauhid lebih agung. Ya. Tauhid lebih agung. Kenapa? Karena
tauhid lebih agung. Apa sisi tauhid lebih agung? Banyak sisi, di antaranya ini yang disuruh oleh seluruh rasul. Ini yang disuruh oleh seluruh rasul. Bahkan sebagian ulama seperti Thahir bin Asyur mengatakan ketika Nabi Nuh alaihissalam dakwah, dia tidak mendakwakan syariat, hanya mendakwakan tauhid. Artinya ini tauhid yang disepakati oleh para apa? Para rasul. Seluruh rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang seluruh rasul menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah apa? Taghut. Kemudian di antaranya tauhid diwajibkan sejak awal. Ketika Nabi SAW pertama kali diangkat menjadi seorang Rasul, yang dia suruh adalah tauhid. Salat kapan diwajibkan? Salat 5 waktu belakangan. Salat 5 waktu diwajibkan pada tahun 10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian puasa tahun kedua Hijriyah, yaitu setelah 15 tahun Nabi berdakwah. Paham? Demikian juga zakat, sekitar tahun 2 Hijriyah. Sekitar 15 tahun Nabi berdakwah, baru kemudian ada syariat zakat dan puasa. Adapun haji ada khilaf. Ada yang mengatakan tahun 6 Hijriyah, ada yang mengatakan tahun 9 Hijriyah. Artinya kalau kita bilang tahun 9 Hijriyah, berarti haji baru diwajibkan setelah Nabi berdakwah 13 tambah 9, itu 22 tahun. Sementara tauhid sejak apa? Sejak awal, ya. Sejak awal, ya. Dan seorang tidak bisa masuk Islam kecuali dengan tauhid. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala berdalil dengan ijma'. Kalau kita sepakat dan mazhab 4 sepakat, ada yang mengingkari salat kafir, apalagi kalau mengingkari apa? Tauhid. Mengatakan boleh minta kepada penghuni kubur, boleh bernazar kepada penghuni kubur, boleh menyembelih untuk penghuni kubur. Ini tentu tidak benar. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, beliau menyebutkan praktek-praktek pengkafiran yang dilakukan oleh para ulama. Praktek-praktek pengkafiran yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama. Ada beberapa contoh yang beliau sebutkan. Pertama adalah para sahabat misalnya memerangi Banu Hanifah. Para sahabat mengkafirkan Banu Hanifah. Bani Hanifah. Tapi saya bacakan perkataan Syekh. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga jawabannya, haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Lihatlah para sahabat Rasulullah SAW di zaman Abu Bakar, mereka memerangi Banu Hanifah. Banu Hanifah siapa? Banu Hanifah adalah kaumnya Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab yang mereka mengatakan Musailimah adalah nabi baru. Sementara waqad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini Banu Hanifah masuk Islam bersama Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yashhaduna alla ilaha illallah, dan mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga mereka bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mereka mengakui la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hanya saja mereka meyakini bukan nabi, bukan cuma penutup Muhammad Rasulullah SAW. Ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka mengakui kenabian Rasulullah SAW. Paham? Wa yu'adzinun, mereka juga azan. Wa yusallun, mereka juga apa? Salat. Fa in qala, kalau ada yang mengatakan innahum yaquluna inna Musailamata nabiyyun. Kemudian para ulama mengatakan, "Lah kan bukankah mereka diperangi, dikafirkan karena mereka mengatakan Musailimah adalah nabi?" Kulna, kami katakan, hadza huwal matlub. Inilah yang kami ingin. Artinya mereka menjalankan seluruh syariat, hanya ada satu yang mereka langgar. Faham? Sederhananya begini, seorang kalau wudu, apakah dikatakan dia baru batal wudu kalau dia melakukan semua pembatal wudu, atau cukup satu sudah dikatakan batal? Satu. Artinya kalau orang berwudu, kemudian dia buang angin, batal. Bukan harus dia yang buang angin, terus buang air kecil, kemudian ketiduran, junub baru dikatakan batal. Enggak. Satu saja dia lakukan maka batal. Seperti pembatal solat.
Pembatal salat banyak. Bukan berarti kalau orang baru dikatakan salatnya batal kalau dia melakukan semua apa? Pembatal salat. Satu saja pembatal salat dia lakukan, dia sengaja ngomong sama orang lain, maka dia batal salatnya. Dia sengaja tidak menghadap kiblat, maka salatnya apa? Batal. Dia buang angin, maka salatnya batal. Tidak harus seluruh pembatal salat tergabung baru dikatakan dia salatnya apa? Batal. Demikian juga Islam. Islam ada pembatal-pembatalnya. Ya. Nah, kalau bukan berarti seorang baru dikatakan Islamnya batal kalau dia melakukan semuanya. Satu saja dilakukan maka Islamnya batal. Lihatlah Banu Hanifah. Banu Hanifah mereka melakukan syahadatain, mengucapkan syahadatain. Mereka mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka masuk Islam. Mereka salat, mereka azan, ya. Mereka menjalankan ibadah-ibadah. Tapi mereka kenapa dikafirkan? Karena mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW bukan Nabi penutup. Paham? Mereka mengatakan Musailimah adalah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka ini contoh bahwasanya ada praktek para sahabat mengkafirkan sekelompok orang yang mengingkari sebagian syariat. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kafar wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'hu syahadatani wala salatu fa kaifa biman rafa'a syamsan aw yusuf aw sahabiyan aw nabiyyan ila rutbati jabbaris samawati wal ardi subhanallahi ma a'zama sya'nahu kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, ketika ada seorang mengangkat derajat Musailimah al-Kadzdzab sampai pada ini kias aulawi juga. Lebih kalau ini kafir, maka ini lebih utama untuk kafir. Beliau mengatakan, kalau ada orang mengangkat derajat seorang menjadi derajat nabi yaitu Musailimah al-Kadzdzab, diangkat derajatnya menjadi derajat Rasulullah, faham? Disejajarkan. Ini saja dikafirkan. Apalagi orang yang mengangkat derajat manusia kepada derajat Allah untuk diibadahi. Apakah mereka menyembah Musailimah? Tidak. Musailimah hanya dianggap sebagai apa? Nabi, ya. Ketika mereka mengangkat derajat Musailimah sama derajat Nabi maka kafir. Apalagi kata Syekh yang kemudian mengangkat derajat seperti Syamsan, Yusuf atau sahabat Syamsan, Yusuf. Ini adalah nama-nama orang yang diibadahi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dikultuskan hingga diibadahi. Atau mengangkat derajat seorang nabi kepada derajat penguasa langit dan bumi, maka tentu bagaimana tidak kafir. Lebih utama untuk kafir. Maka sungguh bodoh orang yang mengatakan mengangkat derajat manusia kepada derajat Tuhan tidak kafir. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kalau memang wajar kenapa Allah sudah menutup hatinya? Allah sudah menutup hatinya. Jadi beliau ingin menyampaikan bahwasanya bukankah orang-orang yang menyembah penghuni kubur, minta-minta kepada penghuni, nangis-nangis kepada penghuni kubur, menyembelih untuk penghuni kubur, menyerahkan nazar kepada penghuni kubur. Bukankah mereka telah beribadah kepada penghuni kubur tersebut, pada mayat-mayat tersebut? Bukankah orang yang ketika di tengah lautan dalam kondisi genting kemudian mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, bukankah mereka telah menjadikan wali-wali ini sederajat dengan Allah? Maka lebih utama untuk kafir. Faham? Baik. Praktek yang kedua, Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang Rafidhah Sabaiyah, ya. Dengan kesepakatan para sahabat, Ali bin Abi Thalib membakar Syiah Rafidhah, Syiah Sabaiyah. Taib. Wa yuqalu aidan, ini contoh praktek sejarah. Jadi Syekh berdalil dengan sejarah. Bahwasanya pengkafiran ini bukan hal yang baru, sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Seperti wa yuqalu aidan, dikatakan juga bantahannya alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nar. Orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api dibakar. Kulluhum yad'unal Islam. Semua mereka orang Islam. Wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu. Mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Wa ta'allamul ilma minas sahabat, dan mereka belajar ilmu dari para sahabat. Walakin i'taqadu fi Ali mithla li'tiqadi fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima. Tapi mereka punya keyakinan terhadap Ali seperti keyakinan orang-orang kita zaman sekarang terhadap Yusuf dan Syamsan. Ini manusia yang dikultuskan. Wa amsalihima, dan yang semisal keduanya. Fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim? Bagaimana para sahabat bisa bersepakat bahwasanya orang-orang yang menuhankan Ali ini dikafirkan? Kenapa? Bukankah mereka bersepakat, para sahabat sepakat
mereka ini kafir? Atau dhunnuna anna sahaba yukaffirunal muslimin? Apa kalian berani menuduh para sahabat telah mengkafirkan kaum muslimin? Atau dhunnuna anna li'tiqad fi taj wa amsalihi la yadur wa li'tiqad fi Ali bin Abi Thalib yukaffar? Apakah kalian menyangka punya keyakinan terhadap seorang namanya Taj tidak mengapa, sementara kalau punya keyakinan salah tentang Ali bin Abi Thalib jadi kafir? Maksudnya apa? Beliau ingin menyampaikan, beliau berdalil dengan sejarah dan juga sekaligus kias aulawi. Kata beliau, di zaman Ali bin Abi Thalib ada sekelompok orang yang mengatakan anta huwa, yaitu engkau adalah Allah ya Ali. Saking mereka cinta kepada Ali, saking mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka mengatakan anta huwa, engkau adalah Allah ya Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib menasihati mereka. Hari pertama mereka tetap ngeyel, engkau adalah Allah. Hari kedua mereka tetap ngeyel, sampai hari ketiga mereka tetap ngeyel. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh membuat parit untuk membakar mereka. Sebagaimana syair disebutkan, beliau berkata, lamma da'autul amran munkaran ajajtu naran wa da'autu kumbara. Tatkala aku melihat ada perkara mungkar, maka aku nyalakan api dan aku panggil kumbar, yaitu panglimanya, untuk membakar mereka. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib disepakati oleh para sahabat. Orang-orang ini yang menuhankan Ali bin Abi Thalib harus dibunuh. Hanya saja mereka khilaf kenapa Ali harus membakarnya. Karena sebagian seperti Ibnu Abbas mengatakan seharusnya tidak dibakar. La yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dibunuh saja tanpa harus dibakar. Tapi Ali saking jengkelnya karena mereka menuhankan siapa? Ali. Orang-orang yang menuhankan Ali ini yang mengatakan anta huwa, engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah. Mereka mengatakan demikian. Mereka tidak mengatakan Ali engkau menciptakan langit dan bumi. Enggak, mereka bilang engkau adalah Allah. Apakah mereka meyakini Allah bersatu dalam diri Ali? Wallahu alam. Tapi mereka mengatakan anta huwa. Dan ini sanad dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala kisah ini. Kisahnya valid ya. Ketika mereka menuhankan Ali, maka Ali membakar mereka. Ya. Orang-orang yang menuhankan Ali ini, salat atau tidak? Mereka salat. Mereka syahadatain. Mereka belajar ilmu dari sahabat, iya. Mereka pengikut Ali, mereka pencinta Ali bin Abi Thalib. Tapi dikafirkan oleh para sahabat dan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau orang-orang yang mengangkat derajat Ali sampai pada derajat Allah itu kafir, bagaimana lagi dengan orang-orang yang mengangkat derajat Syamsan, Yusuf, Taj? Ini 3 orang. Syamsan, Yusuf dan Taj ya. Siapa 3 orang? 3 orang ini adalah orang-orang yang dikultuskan di zaman Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Diyakini punya keramat-keramat, diyakini punya dibuat cerita-cerita tentang mereka. Akhirnya diibadahi, sebagian datang kemudian minta nazar diserahkan kepada mereka. Akhirnya banyak orang ketakutan di zaman tersebut. Dan mereka Yusuf, Syamsan dan Taj ini orang-orang yang tinggal di sekitar Riyadh. Ada yang tinggal di Kharj itu kota dekat Riyadh, di sekitar Riyadh, kota Riyadh, dan mereka diibadahi. Maka Syekh mengatakan kalau menuhankan Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh para sahabat, bagaimana lagi menuhankan orang-orang seperti ini? Paham? Kemudian sejarah yang ketiga, ini sejarah ya, sejarah ketiga yang disebutkan oleh Syekh adalah tentang Banu Ubaidillah atau Banu Ubaid. Banu Ubaid Al-Qaddah alladzina malakul Maghrib wa Misr fi zamani Bani Al-Abbas. Jadi Banu Ubaid seorang bernama Ubaidillah Al-Qaddah. Ubaidillah Al-Qaddah ini dia mengaku dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku dia Ahlul Bait. Sehingga dia membuat suatu negara namanya negara Fatimiyun. Ya, Fatimiyun karena dia mengatakan kami keturunan Fatimah. Jadi keturunan Ali bin Abi Thalib dengan apa? Fatimah. Sehingga mereka mengatakan dari Bani Hashim kami keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menamakan daulah mereka daulah Fatimiyin. Yang benar mereka bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama ahli sejarah mengatakan Ubaidillah Al-Qaddah ini berasal dari Persia dan Yahudi. Hanya saja dia mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia ini? Dia ini berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman, dari Syiah Ismailiyah. Syiah secara umum terbagi menjadi 2, ada Ismailiyah, ada Isnai Asyariyah. Kita tahu Syiah meyakini ada imam-imam yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sepakat mengkafirkan para sahabat.
karena para sahabat membaiat Abu Bakar. Mereka menganggap Abu Bakar telah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seharusnya setelah Nabi meninggal dunia yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik. Perhatikan sini, sederhananya ini untuk menjelaskan. Jadi imam pertama siapa? Ali. Ali bin Abi Thalib. Setelah Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa imamnya yang kedua? Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali. Setelah Al-Hasan siapa? Al-Husain. Imam yang ketiga. Setelah Husain siapa? Ali Zainal Abidin, yaitu Ali bin Husain. Ali bin Al-Husain. Yang dikenal dengan Zainal Abidin. Setelah Ali bin Husain, Muhammad bin Ali. Anaknya Muhammad bin Ali. Al-Baqir. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq. Taib, mereka meyakini bahwasanya yang menjadi pewaris harusnya anak pertama. Faham anak pertama. Ali Hasan adalah anak pertama, ya. Karena Hasan sudah meninggal, yang masih hidup Al-Husain. Ya. Kemudian ini anak pertama. Karena Hasan meninggal, Husain masih hidup, kemudian Husain yang menjadi khalifah. Husain meninggal, yang masih hidup siapa? Ali. Ya. Ali bin Husain, ini yang tersisa. Yang masih hidup. Kemudian Husain ini anak pertama dari Ali bin Husain, anak pertama. Kemudian juga ini anak pertama dari Muhammad. Nah, Ja'far bin Muhammad punya anak pertama namanya Ismail, anak pertama. Namanya Ismail. Kemudian anak kedua namanya Musa. Namanya siapa? Musa. Nah, Ismail ini imam ketujuh. Imam ketujuh menurut Ismailiyah. Menurut Ismailiyah. Dari sinilah kemudian terpisahlah Syiah menjadi dua grup. Pertama namanya Syiah Ismailiyah, yang kedua namanya Syiah Isna Asyariyah. Ini Syiah 12 imam, Isnai Asyariyah. Isnai Asyariyah. Itu 12 imam. Menurut Ismailiyah, yang harus jadi imam adalah Ismail karena dia anak pertama. Dan dia adalah imam ketujuh. Dan semua berakhir dengan 7. Mereka memuliakan angka 7. Mereka mengatakan Allah menciptakan alam semesta 7 hari. Allah bikin langit 7 lipat. Tawaf juga 7 7 tawaf. Sa'i juga 7. Maka imam juga harus yang terakhir imam keberapa? Imam ke-7. Jadilah namanya Syiah Ismailiyah. Kemudian Syiah yang satunya Syiah Musawiyah yang kemudian berlanjut pada imam yang Musa, kemudian punya namanya Ali bin Musa, kemudian lagi namanya Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad sampai kepada Hasan al-Askar sampai Muhammad bin Hasan al-Askar, imam yang ke-12. Ini berlanjut, ini imam ke-7, imam ke-8 dan seterusnya sampai imam ke-12. Makanya disebut Syiah Isnai Asyariyah, yang ini Syiah Ismailiyah. Ismailiyah ini berbahaya karena mereka lebih parah daripada Syiah Rafidah Isna Asyariyah. Ismailiyah punya tafsir yang batin. Jadi Ismail ini meninggal. Namun mereka meyakini Ismail imam yang terakhir, sudah cukup, kita tidak perlu imam yang ke-8 dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan imam terakhir siapa? Ismail bin Ja'far. Dikenal dengan Syiah Ismailiyah. Nah, Ubaid Al-Qaddah ini dari Syiah Ismailiyah. Dia pertama berdakwah di Yaman, kemudian dia berpindah ke Tunis, dari situlah kemudian dia membuat negara Ubaidiyin. Ubaidiyin atau dia sebutnya Fatimiyin. Kemudian setelah di Tunis di abad ketiga dia mulai di awal abad ketiga mulai berkembang, kemudian semakin besar kerajaannya, kemudian berpindah ke Mesir sekitar tahun 360 sekian, 362 kalau enggak salah. Itu abad keempat. Kemudian ketika akhirnya dia menguasai Hijaz,
menguasai Mekah Madinah, menguasai Mesir, menguasai Maghrib al-Arabi, ya. Arab seperti Tunis dan sekitarnya, dia kuasai banyak wilayah Islam tapi bermadhab apa? Syiah Ismailiyah. Sampai kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala masa kekuasaannya sekitar 280 tahun sekian. Berakhir sekitar tahun 500 sekian. Jadi dia punya masa kekuasaan hampir 300 apa? Tahun. Dan ketika itu mereka sangat kejam. Mereka manggil ulama disuruh untuk mencaci maki sahabat, kalau enggak dibunuh. Kalau enggak dibunuh. Inilah yang berkembang di abad keempat disebut dengan Syiah Ubaidiyin, Daulah Ubaidiyin atau Daulah Fatimiyin yang mereka asalnya Syiah Ismailiyah dan mereka yang pertama kali membuat perayaan-perayaan Maulid, Maulid Nabi Muhammad SAW, Maulid Al-Husain, Maulid Al-Hasan, Maulid para imam-imam mereka. Awal terciptanya pertama kali Maulid Nabi di zaman Daulah Fatimiyin ini, daulah ini yang begitu kejam dan mereka dikafirkan oleh para ulama. Makanya Syekh Abdul Wahab berdalil dengan sejarah. Bukankah kamu tahu Daulah Fatimiyin? Mereka mengucapkan syahadatain, mereka juga salat, mereka juga ini, mereka juga, tapi mereka dikafirkan, bahkan diperangi oleh para ulama. Mereka diperangi oleh para ulama. Bahkan negeri mereka disebut dengan Darul Harb, negeri perang. Dan itu sekitar abad keempat sampai abad kelima, 2 abad yang lembaran hitam bagi kaum muslimin, di mana kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah Rafidhah baik Ismailiyin maupun Isnai Asyariyah. Saya bacakan. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga Banu Ubaid Al-Qaddah alladzina malakul Maghrib. Banu Ubaid Al-Qaddah yang menguasai Maghrib wa Misr, kota Mesir. Fi zamani Bani Al-Abbas, di zaman kekhalifahan Bani Al-Abbas. Kulluhum yashhaduna alla ilaha illallah, semuanya mengakui la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan semuanya mengakui Muhammad Rasulullah. Wa yad'unal Islam, dan mereka mengatakan mereka Islam. Wa yusallunal jum'ah wal jamaah, mereka salat Jumat dan mereka salat jamaah. Falamma azharu mukhalafata syariah, tatkala mereka menampakkan penyelisihan syariat fi asya duna ma nahnu fi, pada perkara-perkara yang lebih rendah daripada tauhid, ajma'al ulama ala kufrihim, para ulama sepakat mengkafirkan mereka, wa qitalihim, dan para ulama sepakat untuk memerangi mereka, wa anna biladahum biladu harbin, dan negeri mereka disebut bukan negeri Islam tapi negeri perang. Wa ghazahumul muslimun, akhirnya diperangi oleh kaum muslimun, hatta istanqadhu ma bi aidihim min bildanil muslimin, akhirnya dikuasai, gugurlah, hancurlah kerajaan mereka pada sekitar abad ke-6. Tapi mereka diperangi dan dibunuh oleh kaum muslimin, padahal mereka mengucapkan apa? Syahadatain. Kenapa? Karena mereka menyelisihi sebagian syariat, mereka ingkari, apalagi mereka punya keyakinan tafsir batin. Dan mereka inilah yang bekerja sama dengan Qaramitah yang juga Syiah. Qaramitah selalu bekerja sama, tadinya gabung kemudian pisah. Qaramitah inilah yang pernah menyerang kota Mekah dan membunuh orang dan membuang orang di sumur Zamzam, itulah Qaramitah, Syiah Qaramitah. Ini daulah yang kejam. Baik. Ini contoh dalil-dalil yang dijadikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dengan sejarah bahwasanya meskipun seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan beriman dengan segala perkara Islam, tapi mengingkari sebagian, menentang sebagian, tidak beriman pada sebagian, maka hukumnya bisa jadi apa? Kafir. Seperti orang sholat melakukan satu pembatal, tidak dikatakan dia batal kalau melakukan semuanya, tidak harus. Dia batal satu saja, melakukan satu pembatal saja, maka dikatakan sholatnya batal. Demikian juga Islam. Islam pembatalnya banyak. Pembatal-pembatal keislaman, kita punya kajian. Pembatal-pembatal Islam. Pembatalnya banyak. Melakukan satu saja sudah cukup, tidak harus melakukan semuanya. Meskipun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Taib. Paham sampai sini ya? Ini sejarah, berdalil dengan sejarah. Jadi bukan hal yang baru. Taib. Wa yuqalu aidan, kata Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, dan dikatakan juga, bantan juga, idza kanal awwalun lam yakfuru illa annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasul wal Qur'an wa inkaril ba'ts wa ghairi dzalik, fama ma'nal bab alladzi dzakara ulama fi kulli madhhab bab hukmil murtad. Bantahan yang keempat. Saya buka lembaran baru. Ini sudah dicatat atau sudah ditengok? Sudah. Bantahan yang keempat. Keempat, para ulama dalam buku fikih mereka
membuat buku, membuat bab, kalau enggak ahkam al-murtad, hukum-hukum murtad, atau mereka buat ahkam riddah. Ini dua, dalam buku fikih ada yang menulis ahkamul murtad, ada yang atau bab murtad, ada yang ahkamul riddah, yaitu hukum-hukum terkait dengan kemurtadan. Hukum-hukum terkait orang murtad. Lantas mereka menjelaskan sebab-sebab murtad. Mereka menjelaskan sebab-sebab murtad. Dan mereka sebutkan banyak sebab-sebab apa? Kemurtadan. Nah, kata Syekh Abdul Wahab, kalau orang harus kafir, kalau orang tidak bisa dikatakan kafir kecuali mengumpulkan seluruh kekafiran, lantas buat apa para ulama bikin kitab ini? Ahkamul Murtad, sebab-sebab murtad. Artinya seperti kalian mereka mengatakan hanya boleh kafir kalau dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kalau mengingkari kenabian Muhammad SAW, kalau mengingkari hari kebangkitan, kalau tidak mau sholat, mengingkari, ini baru kita bila katakan kafir. Nah, kalau begitu buat apa para ulama bikin dalam buku fikih mereka ahkamul apa? Murtad. Lantas mereka mengatakan jika melakukan ini kafir, melakukan ini kafir, melakukan ini kafir. Satu saja dilakukan maka jadi apa? Kafir. Faham atau tidak? Ya. Babu hukmul murtad. Wa huwal muslim yakfuru ba'da islamihi. Thumma dzakaru anwa'an katsirah. Ulama dalam setiap mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan yang paling detail mazhab Hanafi. Bahkan mereka sebutkan lebih dari 100 sebab murtad. Lebih dari 100 sebab murtad. Satu saja dikerjakan murtad, tidak harus 100-100-nya. Ya. Maka para ulama menjelaskan tentang dalam setiap mazhab, 4 mazhab, hukmi al-murtad. Hukum murtad yaitu muslim yang kafir setelah Islam. Tsumma dzakaru anwa'an katsirah. Terus para ulama menyebutkan model-model kekufuran, banyak sekali sebab kekufuran. Kullu naw'in minha yukaffir. Ya, setiap sebab yang mereka sebutkan bisa mengkafirkan. Atau yukaffar, atau setiap orang yang melakukannya menjadi kafir. Wa yahillu damur rajuli wa maluhu hatta innahum dzakaru asya'a yasirah. Dan orang yang melakukan salah satu sebab kemurtadan, maka dia kafir, darahnya halal, kemudian hartanya halal. Sampai-sampai para ulama menyebutkan banyak perkara-perkara yang sederhana. Inda man fa'alaha. Siapa yang melakukannya, maka dia kafir. Mislu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi. Seperti gara-gara suatu perkataan yang diucapkan bukan karena hatinya. Ayadhkuruha ala wajhil mazah wal la'ib. Atau mengucapkannya gara-gara bercanda saja. Contoh, orang mengatakan, sampai ulama menyebutkan, ini lebih pendek, orang ini lebih pendek daripada surat Al-Kautsar. Ini kan dia tidak maksud menghina surat apa? Al-Kautsar. Tapi ini kata sebagian ulama ini kafir seperti ini. Ini menghina surat apa? Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar kan pendek kan, cuma inna a'tainakal kautsar, surat lebih kawal, nasyanakal huwal abtar. Jadi olok-olokan seorang kalau orangnya pendek, lebih pendek daripada surat Al-Kautsar. Ini enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan kafir gara-gara ngomong begini. Sampai ada yang mengatakan tentang masjid di tasgir musaijid, masjid kecil. Mereka enggak boleh ucapkan seperti ini. Merendahkan masjid dengan mengatakan musaijid. Masjid bahasa Arab artinya masjid yang kecil maksudnya. Artinya merendahkan masjid, mereka juga sebagian ulama, artinya sebagian ulama tegas dalam hal ini. Sampai perkara-perkara yang sepele mereka katakan ini sebab apa? Kekafiran. Azan kah? Azan. Ini bantahan. Artinya sampai para ulama yang keempat ya, bahkan sebab-sebab yang sepele, yang dianggap sepele, bisa bikin kafir. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya, bantahan terhadap syubhatnya. Sekaligus kita sebutkan syubhat yang lain insyaallah taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.